Sekarang kita tinggal cek hasilnya bagaimana, teksturnya bagaimana, kulit jeruknya bagaimana, kita lihat sama-sama. Walaupun hanya dilihat dari layar HP teman-teman, setidaknya kalau memang itu ada motling atau belang-belang, itu pasti terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ABR, seharusnya ini video saya tayangkan lebih awal karena ini benar-benar langkah awal dalam aplikasi Bestcode. Setelah Bestcode lalu kita aplikasikan Dropcode. Nah, kali ini saya akan membahas apa itu Dropcode karena banyak sekali yang bilang Dropcode tetapi tidak tahu apa itu Dropcode. Nah, sebelum kita melakukan aplikasi Dropcode, teman-teman jangan lupa untuk selalu bahagia. Karena kalau kita kerja atau kita ngechat nggak bahagia, itu nggak bakalan sukses kita dalam aplikasi, sahabat. Jadi kita harus bahagia untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, sekarang saya akan melakukan Bestcode dulu. Untuk dalam Bestcode, saya dalam penyetelan sudah pernah saya bahas, yaitu dalam aplikasi saya memilih nomor 3 karena dalam penyetingan spray gun itu ada 4 pilihan, dan jika teman-teman ingin tahu 4 pilihan itu sudah saya bahas, yaitu dalam video sebelumnya. Dan saya memilih jaraknya dekat, pengeluaran cat banyak, dan langkah kecepatannya cepat. Sekarang saya akan melakukan Bestcode dahulu. Setelah itu saya akan menerangkan apa itu Dropcode. Nah, dalam aplikasi ini tentunya kita tutup dulu bagian boxy. Setelah boxynya tertutup, baru kita melakukan Bestcode secara basah dan menunggu kering. Setelah kering kita akan melakukan Dropcode. Dan apa itu Dropcode nanti saya akan jelaskan secara detail supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama mengerti. Aplikasi Bestcode sudah selesai, sahabat. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu Dropcode. Dropcode adalah dalam bahasa bengkel sawur-sawur. Benar atau tidak? Benar, sahabat. Tetapi kurang tepat. Karena dalam aplikasi Dropcode, jika diartikan dalam bahasa bengkel sawur-sawur, jika orang yang belum paham atau orang yang masih belajar, ketika kita suruh mengaplikasikan sawur-sawur, belum tentu jarak yang dia aplikasikan tepat. Misalkan mobil di sini orangnya di luar open dan disawur-sawur, justru malah mobil lain yang akan disawur-sawur, sahabat. Jadi Dropcode sawur-sawur itu kurang tepat. Nah, satu lagi, Dropcode adalah tabur. Dengan adanya arti seperti itu, jika diartikan tabur, tabur itu dengan pressure seperti aplikasi Bestcode tentunya akan lebih besar dan akan mengakibatkan motling atau belang-belang. Jadi bahasa teori itu tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia secara mutlak bahwa itu harus sama. Jadi sebagai gambaran begini, sahabat, dalam otomotif mobil itu mempunyai rangka, yaitu sasis, dan bagian-bagian itu ada diantaranya bullhead.
bullhead apabila dicari dalam pencarian pasti itu adalah bagian rangka mobil. Dan jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya orang dungu atau yang lainnya. Yang jelas bahasa teori tidak bisa disamakan atau tidak bisa diartikan secara mutlak bahwa bahasa teori itu harus selalu pas dengan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa menganalisa bahwa arti itu tidak harus sama dengan kata yang ada dalam teori. Jadi dropwood yang benar adalah menurunkan lapisan. Nah itu sahabat, jadi dropwood adalah menurunkan lapisan. Nah bagaimana kok bisa menurunkan lapisan? Apa buktinya? Nah sekarang saya akan buktikan bahwa teori saya benar. Dalam arti menurunkan lapisan itu adalah sangat banyak sekali sahabat. Bahkan dulu dalam teori pun mungkin sangat jarang SATA yang teknologinya baru. Seperti contoh SATA 3000, SATA Jet 3000 pada zamannya dulu itu pan spreader atau pengatur lebar kecilnya pengeluaran jet itu beberapa kali putaran. Sebagai contoh begini sahabat. Ini sangat banyak lah. Ini sangat banyak sekali putarannya sahabat. Entah berapa kali putaran saya tidak menghitung. Yang jelas ini sangat banyak sekali. Tetapi dengan SATA Jet 4000 ini hanya seperempat putaran saja sahabat. Ini hanya seperempat putaran saja. Artinya zaman semakin maju, jadi kita sangat mudah untuk mengaplikasikan. Sebenarnya itu berpengaruh, cuman dampaknya tidak lebih. Jadi pertama teori itu basecoat lebarnya itu belum terlalu lebar banget, ketika dropwood lebih lebar lagi. Tapi dengan adanya teknologi mungkin itu tidak berpengaruh besar. Jadi saya akan memberitahu poin-poinnya saja menurunkan lapisan itu apa saja, apakah termasuk angin atau lapisan cat itu sendiri. Jadi menurunkan jadi dropwood itu artinya menurunkan lapisan. Contoh poin pertama adalah cat. Cat pada awalnya saat kita melakukan basecoat itu satu lapis basah dan bisa dikatakan lebih tebal daripada dropwood. Jadi cara untuk menurunkan lapisan cat itu sendiri adalah yang pertama kita kurangin angin atau pressure yang tadinya 2 bar atau sekitar 60 PSI kalau nggak salah sahabat. Nah itu kita kurangin lagi menjadi 1,5 bar. Itu contoh, itu adalah pengertian dropwood yang pertama. Kedua jarak sahabat. Jarak yang pertama kita aplikasikan itu sekitar seandainya 10-15 cm, kita turunkan lagi menjadi 15-20 cm. Poin selanjutnya, volume material yang tadinya 2,5 putaran kita turunkan lagi menjadi 2 putaran. Kecepatan yang tadinya langkah kecepatannya memang cepat, kita turunkan lagi menjadi normal. Dan dalam aplikasi dropwood kita kurangin vikositasnya. Vikositas itu adalah kental encernya cat itu sendiri. Jadi kita encerkan lagi. Untuk melakukan dropwood kita tambahin thinner sebanyak 20-50% supaya lebih encer. Untuk pengadukan cat dan thinner mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi jika belum paham silahkan komentar apa yang belum jelas atau ada masukan, silakan komentar di channel saya supaya ada perubahan-perubahan untuk memperbaiki video-video saya selanjutnya. Atau teman-teman ingin request tentang pencampuran thinner dalam cat atau dalam clear coat, jadi nanti bisa saya bahas supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama mengerti. Nah yang terakhir, overlapping.
yang tadinya 2/3 kita kurangin menjadi setengah tumpang tindihnya itu sendiri. Jadi itulah pengertian dropwood sahabat. Jadi pengertian dropwood adalah menurunkan lapisan, dan poin-poinnya sudah saya jelaskan. Jadi pengertian dropwood dalam bahasa bengkel memang sawur-sawur atau tabur, tapi dalam bahasa yang sebenarnya memang dropwood itu untuk menurunkan lapisan, dan dengan kategori yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi kita sama-sama sudah paham ya sahabat. Jadi dropwood itu menurunkan lapisan, dan tidak tepat apabila kita mengatakan itu sawur-sawur atau tabur. Tapi dalam bahasa bengkel itu tidak masalah, dan saya pun sering mengatakan seperti itu. Hanya saja saya hanya ingin meluruskan pengertian dropwood itu yang sebenarnya adalah seperti itu. Sekarang kita akan melakukan dropwood dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana cara aplikasinya. Dan ini posisinya sudah saya teklot, tapi nggak perlu saya jelaskan atau saya perlihatkan, karena poinnya ini adalah pengertian dari dropwood. Jadi semoga teman-teman sudah paham, dan saya pun juga paham karena kita sama-sama belajar. Sekarang saya akan melakukan dropwood. Jika dalam satu lapis masih terlihat agak sedikit belang-belang atau motring, kita lakukan satu kali lagi. Dan jika satu kali lagi masih terlihat juga, kita lakukan satu kali lagi, minimal 2 kali, dan jangan sampai lebih dari 3 kali sahabat kalau dropwood. Karena kalau kelebihan dropwood malah akibatnya bisa kasar. Tapi yang biasa saya lakukan sebenarnya dropwood hanya 2 kali, yaitu dengan cara double coat, atas bawah dan bawah ke atas. Itu sudah selesai menurut saya, dan tidak terlalu banyak-banyak melakukan dropwood karena efeknya juga tidak baik dalam aplikasinya. Sekarang kita lakukan dropwood lagi, dan jika dalam aplikasi dropwood kedua kalinya masih terlihat mottling, kita lakukan sekali lagi sahabat. Sudah 2 kali saya melakukan dropwood, dan ini adalah dropwood yang ketiga untuk meyakinkan bahwa dropwood benar-benar rata dan tidak belang-belang atau mottling. Sekarang saya akan melakukan dropwood, karena dalam dropwood ini lapisannya tipis, jadi flash off-nya tidak terlalu lama-lama sahabat. Ini sahabat yang saya lakukan aplikasi dropwood sebanyak 3 lapis. Mungkin kalau dari kamera tidak terlalu begitu nampak, tapi memang ini sebenarnya ya begini sahabat. Setelah proses aplikasi base coat dan dropwood sudah kering, kita akan melakukan clear coat. Nah, dalam aplikasi clear coat lapis pertama dan mau naik lapis kedua, jika tidak ditentukan dengan waktu, kita hanya bisa mengira-ngira, dan saya sudah bahas, jadi teman-teman bisa melihat. Sekarang kita aplikasi clear coat lapis pertama sahabat.
Dalam aplikasi Clearcoat tentunya pressure sangat berbeda dengan basecoat dan dropcoat sahabat. Jadi ketika basecoat kurang lebih sekitar 2 bar, dalam aplikasi dropcoat kira-kira sekitar 1,5 bar, dan untuk aplikasi Clearcoat kira-kira antara 2,5 bar. Jadi itu bisa kurang atau bisa lebih, tergantung juga kompresor yang kita pakai sahabat. Jadi bar dalam kompresor yang kita pakai, besar kecilnya HP atau tekanannya itu berbeda. Seperti contoh motor sahabat, motor misalkan Honda Versa yang 150 cc dengan CBR yang 150 cc, sama-sama 150 cc tapi kecepatannya berbeda. Mungkin itu salah satu gambarannya sahabat, karena saya juga belum bisa menerangkan secara jelas. Jika salah ya saya mohon maaf sahabat. Setelah beberapa menit kita lakukan aplikasi Clearcoat. Nah, dalam aplikasi Clearcoat sudah saya jelaskan, jika sudah membentuk laba-laba atau sarang laba-laba, ketika kita sentuh bagian sininya, nah ini sudah membentuk laba-laba, jadi kita sudah waktunya untuk Clearcoat lapis kedua atau lapis terakhir yang saya gunakan sahabat. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama juga, asalkan sudah membentuk sarang laba-laba, kita sudah waktunya untuk melakukan pernis yang kedua. Semuanya sudah selesai sahabat. Sekarang kita tinggal cek hasilnya bagaimana, teksturnya bagaimana, kulit jeruknya bagaimana, kita lihat sama-sama. Walaupun hanya dilihat dari layar HP teman-teman, setidaknya kalau memang itu ada motling atau belang-belang, itu pasti terlihat. Nah, sekarang kita lihat teksturnya pun halus dan tidak kasar, dan dilihat secara langsung pun juga tidak terlalu kasar. Dan inilah cara aplikasi saya dan pengertian dari dropcoat. Semoga sahabat ABR mengerti dan kita sama-sama belajar. Jika ada salah dalam teori aplikasi atau penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.